Jadi saya nggak punya hobi yang lain selain emang traveling, adventure. Nah, si Overland ini yang paling membuat saya nyaman ya di Overland. Ya eksplorasi tempat-tempat baru yang belum pernah kita kunjungin, terus hobi nyetir kita tersalurkan. Ya banyak alasan lain lah. Pokoknya ya Overland itu udah di hati banget dah. Sebenarnya klasik, awalnya pasti kan nggak sengaja. Jadi dulu memang hobinya pas zaman kuliah itu kita backpackeran kan, keliling Asia gitu, muter-muter Jawa, Bali. Nah setelah menikah itu kan kita punya istri dan anak yang harus dibawa juga kan. Kalau backpackeran kayaknya anak masih kecil, kasihan banget. Jadi waktu itu kita road trip, begitu diajak road trip ternyata anak sama istri saya suka. Nah oke, di tengah jalan karena kita tidur di SPBU, tidur di rest area, kepikiran tuh kayak enak juga kalau misalnya kayak orang-orang bule, kita bisa tidur di mobil, buka tenda, buka awning kayak yang sekarang nih. Seru juga. Nah udah pulang dari Bali diputuskan untuk nyari peralatan, kira-kira belinya di mana. Ternyata di Indonesia belum ada yang jual lokal, itu harus impor semua dan harganya mahal. Jadi waktu itu oke lah yang beginian mah gue bisa bikin sendiri, ngelas sendiri, bikin sendiri, riset selama 1 tahun, buang-buang besi sampai jadi satu produk. Dan orang-orang Indonesia belum nggak, terutama di Bandung ya. Begitu kita bikin awning itu orang-orang masih nyangkanya itu ngapain lu pasang pasang basoka di mobil. Ya setelah gua cuek aja, gua jalan tetap ke campsite kemana gitu, buka awning, ngopi doang sama teman-teman komunitas. Teman-teman di komunitas minta dibikinin, gue bikinin, dia sounding ke teman-temannya, makin banyak yang minta dibikinin, gue nggak mau, capek. Akhirnya kalau mau gue jualin, ngambil margin, mau. Ya itulah awal mulanya fokus di Overland tuh kayak gitu. Indonesia sendiri, Jawa Barat itu banyak lokasi yang bisa kita kunjungin. Pantai Selatan dari Pulau Jawa bagian barat, dari mulai Banten, Jawa Barat, Jateng sampai ke Jawa Timur banyak eksplorasi ya. Jadi kalau di Indonesia masih terbuka luas untuk dieksplorasi. Sumatera itu keren banget, masih bisa dari pantai barat ujung Lampung sampai ke Aceh. Jawa masih bisa, Sulawesi juga masih bisa. Jadi nggak harus melulu ke timur. Investasi pertama untuk Overland itu adalah mobil. Investasi kedua itu adalah life support, tidur. Investasi ketiga baru kita ngomongin life support, dapur. Investasi keempat kita harus power station juga penting juga itu untuk ngecas dan segala macam. Kalau mau lihat tentang Medlife dan ketemu dengan komunitas-komunitas Overland di Indonesia, nanti kita bisa ketemu di pamerannya DXI yang sebentar lagi bakal diadain. Ini nih, ketemu di sana yuk. Pernah bawa Ford Everest Matic 4x2 naik sampai ke pos 5 Puncak Tambora. Itu belum pernah terjadi di sepanjang sejarah pendakian ke Gunung Tambora, belum pernah ada yang bawa 4x2 apalagi Matic. Itu pernah saya lakuin dan tembus sampai pos 5, bahkan kita sampai ke Puncak Tambora. Kita nekat, kita bawa aja ke atas. Perkara mobil proper nggak proper gimana nanti, yang penting tujuannya dulu sampai. Dan itu sampai hari ini berkesan. Sampai hari ini orang-orang masih kaget ada mobil Matic 4x2 yang bisa naik ke puncak, karena yang lain nggak berani. Cuman orang gila aja sih yang berani, emang Medlife. Perjalanan dari satu poin ke satu poin, tidur, bangun, jalan lagi, gini terus. Gak ganti baju, gak ganti celana. Di motor gak akan bisa kan. Hanya bisa terjadi kalau kita melakukan tripnya pakai mobil. Jalurnya yang paling ekstrim bedanya off-roadnya mungkin ya. Dan dengan mobil, rame-rame 5 mobil yang gelap juga kita tempuh. Kalau motor, kemungkinan kita sangat hindarin. Ini paling sumpah banget nih landscape kayak gini nih, savana. Karena memang dari literatur, dari video-video orang yang udah pernah kesini, savana ini yang paling mengundang gua untuk datang ke Sumba. Savananya
luar biasa sih. Keren. Tantangannya yang paling kerasa banget tadi malam karena kita keluar dari aspal jam setengah 7-an malam lah. Deket kok cuma sejam setengah, ternyata 4 jam. Jadi sampai ke tempat ngecamp 4 jam melewati jalan off-road, harus ngelewatin sungai, ada mobil yang harus sampai ditarik pakai winch. Challenge-nya itu pertama, kedua di poin tidak ada toilet ya. Jadi sampai detik ini gua belum melahirkan, masih ditahan dulu melahirkannya. Itu juga tantangan. Ya tidak ada air, jadi ya dihemat aja air. Ini masih kotor-kotor semalam rescue mobil nih. Kaki tidur begini aja tadi malam. Tapi seru. Jadi pikiran dong yang pasti ya, setelah Overland Sumba numpang mobil orang. Jadi yang paling utama kan jadi ada keinginan untuk wah, gua harus punya mobil juga yang settingannya ready untuk overland, berarti mobil standaran, bawa ke Medlife, dibikin sedemikian rupa supaya siap untuk melakukan perjalanan overland. Dan yang pasti sih ketemu sama orang-orang yang sudah biasa menjalani ini nanti di DXI 2, 3, 4 Mei 2025. Sekalian juga ngecek-ngecek perlengkapan lain apa yang mesti dipersiapkan selain mobilnya di DXI. Karena destinasi impian berikutnya harusnya Sumba lagi sih, karena kan balik lagi yang sekarang masih nebeng, belum punya kendaraannya sendiri, terus waktunya gua cuman terbatas. Next kan mungkin harus 360 yang menghabiskan 10 hari, 14 hari mungkin. Soal izin, karena perjalanan ini biasanya kan gue motoran, ini kan overland pakai mobil yang siap untuk mengangkut anak istri, jadi izin tidak jadi masalah. Yang jadi masalah izin anak ke sekolahnya, izin istri ke tempat kerjanya. Kalau izin gue ke istri dan anak aman. See you at DXI 2025, Dare to Explore.